Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toibo TV pada Selasa tanggal 10 Desember 2024. Kali ini saya mau kabarkan soal perkara Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mantan direktur dan satu lagi top manajernya Paitren Asset Management, yakni Pak Ahfaz Asid dan Ibu Novi Kurina, menggugat Yusuf Mansur di pengadilan negeri tersebut terkait dengan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sampai pada hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober, Majelis Hakim yang mengadili perkara itu telah membacakan keputusannya. Keputusan itu kebetulan saya hadir dalam persidangannya dan menyaksikan secara langsung, dan saya mendengar dan melihat bahwa permohonan yang diajukan oleh Ahfaz Asid dan Novi Kurina itu sementara belum diterima oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim kemudian beralasan bahwa PKP tersebut, permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut, belum memenuhi syarat. Ahfaz Asid dan Novi Kurina harusnya membawa masalah ini terlebih dahulu ke Pengadilan Hubungan Industrial, karena masalah hutang piutang antara Yusuf Mansur, Ahfaz Asid dan Novi Kurina ini lebih pada masalah perburuhan, di mana Ahfaz Asid dan Novi Kurina dianggap sebagai karyawan dari Yusuf Mansur. Sebelum masalah perburuhan ini sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan perundingan atau yang disebut dengan bipatri, antara buruh atau karyawan dengan pengusaha atau pemilik perusahaan. Jika perundingan antara kedua belah pihak ini tidak menemukan titik temu, maka perlu melibatkan pihak regulator, yakni biasanya Dinas Tenaga Kerja di provinsi atau daerah tingkat 2. Perundingan tripartit ini jika saja tidak menemukan titik temu, maka masalah baru dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri. Nah, dari Pengadilan Negeri inilah perselisihan akan diputuskan. Putusannya seperti apa? Pengadilan Negeri akan mengeluarkan keputusannya yang disebut dengan unmanning. Nah, jika di situ belum juga ada para pihak, utamanya para buruh, dalam hal ini Ahfaz Asid dan Novi Kurina, belum puas dengan keputusan itu, baru bolehlah dibawa ke pengadilan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Jadi saudara-saudara, jalan Ahfaz Asid, Novi Kurina dan beberapa karyawan atau mantan karyawan Paitren Asset Management untuk meraih hak-hak mereka, mengambil atau meminta kembali hak-hak mereka yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur itu masih panjang dan berliku. Keputusan ini tentu saja menyakitkan Ahfaz Asid dan Novi Kurina serta ada 6 orang lainnya. Saudara-saudara, sekedar menengok ke belakang sedikit, Paitren Asset Management ini didirikan oleh Yusuf Mansur pada tahun 2017. Ahfaz Asid sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang keuangan itu oleh Yusuf Mansur diangkat sebagai direktur utamanya, dan juga ada beberapa orang ahli keuangan lainnya. Hanya berjalan 2 tahun, Yusuf Mansur membayar gaji Ahfaz Asid dan teman-temannya. Sampai pada tahun 2019 gaji mereka mulai tidak dibayar, sehingga Yusuf Mansur oleh Ahfaz Asid dan teman-temannya dipaksa untuk menaikkan perjanjian pengakuan utang pada tanggal 23 September 2021. Sampai pada jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2022, Yusuf Mansur kembali dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan utang atas gaji-gaji yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur. Lagi-lagi Yusuf Mansur tidak membayar gaji Ahfaz Asid dan teman-temannya, sehingga Paitren Asset Management ditutup pada bulan Mei 2024 atau tahun ini. Saudara-saudara, berapa gaji yang
belum dibayar oleh Yusuf Mansur kepada Ahfaz Asin itu terhitung sebesar 4 miliar 300 juta sekian, dan kepada Novi Kurina gaji dan hak-hak lainnya yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur yakni sebesar 369.000 sekian. Saudara-saudara, saya mau mengatakan di sini bahwa apakah Yusuf Mansur memang tidak punya uang untuk membayar gaji pembesar-pembesar Pattern Asset Management ini? Saya rasa tidak. Karena dari periode 2019 sampai dengan 2024 ini, Yusuf Mansur telah beberapa kali menarik perhatian masyarakat karena dia telah membeli saham beberapa perusahaan besar dengan uang yang tidak sedikit. Saya mencontohkan di sini di akhir tahun 2018 atau awal mula Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji Direktur Pattern Asset Management ini, muncul pemberitaan Yusuf Mansur membeli saham tempo.co.id sebesar 27 miliar rupiah. Kemudian contoh berikutnya pada bulan Agustus 2021 itu muncul berita di mana Yusuf Mansur memborong saham PT Repower Asia Indonesia Terbuka sebesar 30 miliar rupiah. Saat itu memang Yusuf Mansur sudah tidak membayar gaji direktur-direktur dari Pattern Asset Management, juga karyawan Pattern yang berada di Bandung. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 muncul berita Yusuf Mansur menandatangani kerjasama strategis pembelian 250.000 saham PT Bank MNC Internasional Terbuka. Itu kalau diuangkan, saham sebanyak itu sebesar kurang lebih 80 miliar rupiah. Saudara-saudara, juga saya mau katakan di sini bahwa periode itu di mana Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji Direktur Pattern Asset Management dan beberapa pembesar Pattern Asset Management lainnya, itu Yusuf Mansur membangun tidak kurang dari 10 warung steak and shake. Dimulai dari warung steak and shake yang berada di Ciputat, di depan kampus UIN Jakarta. Kita tahu bahwa warung steak and shake yang berada di depan kampus UIN Jakarta ini tadinya adalah sebuah rumah tahfiz Quran yang Yusuf Mansur bangun dari infak atau sedekah masyarakat. Rumah makan itu, rumah tahfiz itu kemudian berubah menjadi warung steak and shake. Saudara-saudara, pada tahun yang sama juga ketika Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji anak buahnya ini, Yusuf Mansur juga membangun rumah makan warung steak and shake berada di Samarinda, Kalimantan. Dari foto-foto yang saya ambil dari sebuah channel YouTube, itu memperlihatkan ibu-ibu berpakaian seragam seperti ibu-ibu Masjid Talim yang begitu sumringah mendatangi warung steak and shake. Kemudian mereka membuat video, mereka bersenang-senang makan di situ. Kemudian mereka memposting video dengan judul "Berkah Makan di Rumah Makan Warung Steak and Shake milik Yusuf Mansur dan Jody Proto Suseno." Apa kira-kira perasaan yang ibu-ibu itu rasa jika mereka tahu bahwa pemilik rumah makan warung steak and shake itu tidak membayar gaji anak buahnya, tidak membayar gaji dari perusahaan lain yang dibangun oleh dia, yakni Pattern Asset Management dan Pattern MLM yang ada di Bandung. Saudara-saudara, selain kedua rumah makan warung steak and shake yang dibangun Yusuf Mansur dalam periode itu, Yusuf Mansur juga membangun warung steak and shake yang saya sebutkan, diantaranya di Daan Mogot, di Bandung, di Bekasi, di Medan, di Bandung, dan di lain sebagainya. Tak kurang dari 10 rumah Yusuf Mansur membangun rumah makan warung steak and shake sepanjang periode 2019 dan 2024. Saudara-saudara, dari setiap rumah makan warung steak and shake itu tidak kurang 10 miliar Yusuf Mansur keluarkan uang untuk membangun rumah makan itu dan membeli lahan tempat berdirinya warung steak and shake itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Yusuf Mansur ini bukannya tidak punya uang untuk membayar Ahfaz Asin, Novi Kurina dan karyawan-karyawan dia lainnya, tapi dia sesungguhnya punya banyak uang
Hanya saja uang yang dia pakai, uang dia itu dipakai untuk membangun bisnis pribadi dia yang bernama Warung Steak and Shake, yang hari ini saudara-saudara lebih dari 100 outlet berada di kota-kota besar di Indonesia. Berikut ini saudara-saudara saya akan melampirkan berita-berita soal Yusuf Mansur memborong saham-saham beberapa perusahaan yang tadi saya sebutkan. Juga saya hadirkan foto-foto bagaimana Yusuf Mansur dan orang-orang yang makan di rumah makan Warung Steak and Shake itu sedang euforia menikmati hidangan yang ada. Bagaimana perasaannya, sekali lagi bagaimana perasaan orang-orang yang berada dalam gambar itu, juga perasaan kita, Anda terutama, orang yang makan di Warung Steak and Shake tetapi tahu bahwa Yusuf Mansur, pemilik rumah makan Warung Steak and Shake itu tidak membayar gaji karyawannya. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.